seperti di episode sebelumnya bahwa tanaman porang ini hanya membutuhkan maksimal 60% cahaya matahari, maka lokasi yang sekarang ada ini sangat ideal. Ya, banyak sekali tanaman-tanaman pelindungnya, yaitu ada jati, ada bambu, juga ada pisang, ada pohon cengkeh, di mana matahari di sini cukup cukup sejuk untuk pertumbuhan porang secara optimal. Sobat Porang, selamat ketemu kembali dengan AB dalam AB Porang Channel. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya porang, di mana lahan menjadi hal yang sangat penting. Dalam budidaya porang itu ada 3 lokasi yang kita kategorikan. Pertama, lahan dari 0 sampai 200 mdpl, kemudian lahan dari 200 sampai 600 mdpl, dan lahan 600 mdpl ke atas. Sekarang ini saya ada di lokasi dengan ketinggian 600 mdpl, yang lokasi yang sangat ideal untuk menanam porang. Kenapa dibilang ideal? Karena kebutuhan antara matahari, kelembaban, dan kemudian suhu itu sangat cocok. Di mana di lokasi ini terdapat pohon-pohon yang sebagai pelindungnya porang. Karena porang itu maksimal membutuhkan sinar matahari 60% saja. Sehingga dibutuhkan tanaman-tanaman pelindung di atasnya. Sobat Porang, kita sekarang ada di lokasi perusahaan CP Kebula Raya Bestari. Nah, ini dengan pemiliknya, siapa namanya Bu? Sinta Putri, Pak. Sinta Putri. Nah, sebelum kita tanya-tanya tentang bagaimana bisnisnya perusahaan tersebut, saya akan terangkan sedikit tentang bibit porang yang baik untuk ditanam di lahan kita. Pertama, ini yang disebut biji katak. Biji katak ini adanya di atas daun ini. Nah, ini seperti ini. Ini bisa dilihat. Ini yang dibilang biji katak. Kemudian biji katak itu biasa bagus ditanam di bulan Oktober sampai bulan Desember. Ada juga istilahnya, ini ada ubi mini. Nah, ini ada ubi mini. Ada masing-masing ini ada ukuran tergantung dari kebesaran ubi mini. Dan sekarang lagi ngetren juga menanam porang kembali ubi besar. Biasanya orang menanam ubi besar ini untuk indukan menghasilkan biji katak di musim berikutnya. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan pengusaha muda dari CP Kebula Raya Bestari tentang usahanya di bidang pembibitan porang dan juga bisnis porang secara umum. Di sini akan saya tambahkan lagi porang-porang yang ada di sini. Ini kategorinya porang sudah siap dikirim ke pabrik, tapi sekarang sedang cenderung masyarakat menanam porang dalam ukuran 1
atau 2 kilo lagi ditanam ulang untuk mendapatkan biji katak. Porang yang sudah dalam pot-pot seperti ini sekarang sedang tren juga ditanam di pekarangan-pekarangan rumah. Di kota-kota besar ini sekarang sudah menanam dalam satu pekarangan ada yang 100 pohon, 200 pohon, sampai 1000 pohon untuk menjadi tambahan tanaman di pekarangan. Ini yang bisa saya sampaikan tentang edisi bibit porang, dan sekali lagi terima kasih untuk Sobat Porang. Salam porang. Di mana porang kita tanami di bawah pohon bambu, kemudian di pinggir sungai. Semoga ini bisa menjadi role model untuk tanaman di pinggiran sungai-sungai dari Bogor sampai ke Jakarta, karena cuaca porang ini sangat cocok untuk di daerah-daerah yang mengandung air, sehingga dia akan tumbuh dengan subur. Ini baru umur 1 bulan ditanam, kalau dari biji katak sekitar 2 bulanan. Nah, ini sudah seperti ini. Mudah-mudahan sampai panen di 2-3 tahun ke depan. Salam porang. Karena porang ini menjadi makanan kesehatan atau healthy food, maka dalam budidaya porang dilarang menggunakan pupuk kimia atau pupuk non-organik. Jadi sangat-sangat disarankan untuk menggunakan kompos, kotoran hewan, atau pupuk organik cair atau pupuk probiotik, sehingga pada saat dipanen, pada saat diproses itu kita akan lolos dari pengetesan bahan-bahan kimianya, sehingga perkembangan budidaya porang semakin hari semakin besar dan semakin meningkatkan produksi porang kita di Indonesia.